Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini saya ingin sharing terkait aplikasi M-Water Surveyor yang akan kita gunakan dalam proses monitoring SAB tahun 2021 ini. Baik teman-teman, silakan download aplikasinya di Play Store bagi yang Android. Saya nggak tahu kalau di iOS ada atau enggak. Setelah mendownload, silakan buka aplikasinya. Ya. Oke, aplikasinya yang tadi bertuliskan ini, M Water Surveyor. Ya. Teman-teman bisa masuk lagi. Nah, setelah teman-teman masuk, klik aplikasi tersebut. Nah, ini sebelum ini ada tampilan login. Nah, tampilan login itu silakan teman-teman masukin user ID dan password yang sudah diberikan, ya. Silakan, jika sudah, teman-teman akan ditampilkan pada halaman seperti ini. Setelah itu teman-teman masuk ke menu tugas. Nah, di menu tugas ini nanti teman-teman akan menemukan tulisan mulai survei dengan tanda plus di samping kirinya. Dan itu klik itu. Nah, setelah itu ketemu juga yang bertuliskan pendampingan sarana air bersih tahun 2021 Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021. Ini sampingnya ada plus. Nah, ini klik plus. Nah, ini tampilannya, ya. Tampilan formnya, ya, yang ada di aplikasi M-Water Surveyor. Nah, ini teman-teman isi contohnya. Untuk nama pekerjaan, silakan isi monitoring sarana air bersih. Itu, ya. Kemudian alamat lengkapnya. Nah, alamat lengkap ini nanti teman-teman sesuaikan dengan tugas wilayahnya yang sedang disurvei. Contohnya misalkan saya ini kan tugas wilayahnya itu misalkan di area ini, ya. Di area antara Balaraja, Cikupa, Jambe, Solear, Tiga Raksa, ya, Pasar Kemis, kemudian ada lagi Sindang Jaya. Nah, ini misalkan tarik contoh kita yang ini, ya, misalkan saya yang ini. Nah, kita coba akan masuk lagi ke aplikasi, ya. Kita masuk lagi ke aplikasi yang tadi. Nah, kita di sini klik alamat yang tadi sedang kita survei, desanya, kecamatannya, nama pengelola. Nah, nama pengelola di sini tentu orang yang bertanggung jawab terhadap SAB tersebut, atau yang mengelola, atau yang menggunakan, atau yang berada di sekitaran area SAB. Kemudian mintai juga nomor handphonenya, gitu. Nah, setelah itu klik next. Nah, ini ada tanda bintang ini. Ini kalau misalkan teman-teman belum isi lengkap, ini dia nggak akan bisa next. Saya klik next, nah dia akan muncul tanda-tanda merah ini. Oleh karena itu teman-teman harus isi dulu, ya. Nah, contoh kita akan coba isi, ya, salah satu. Ini akan kita isi, ya. Oke, ini ya. Kemudian kita isi lagi, ya, sesuai data kita. Misalkan yang tadi saya itu yang ini, ya, yang ini, ya. Oke, akan kita isi sesuai ini, ya.
ya, itu. Nah, kita desanya klik di sini, desanya. Nah, kemudian kecamatannya. Oke. Nama pengelolanya kita tarik contoh ya. Oke, dengan nomor teleponnya kita tarik contoh saja ya. Itu. Setelah ini diisi semuanya lengkap ya. Itu kita klik next. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan isian pertanyaan seperti ini. Yang pertama ialah apakah SAB secara keseluruhan dalam kondisi baik? Di sini ada tanda pilihan. Bila mana baik, tentu kita jawab dengan baik. Kalau tidak, sampaikan bahwa itu tidak baik. Keterangannya apa sih yang teman-teman anggap tidak baik terutama ya? Misalkan dia tidak ada listriknya, atau tidak ada kerannya, atau rusak. Nah, silakan sebutkan sesuai dengan keterangan yang ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah air di SAB selalu tersedia atau lancar? Jika tidak, sebutkan kendalanya. Kita sebutkan lagi keterangannya ya. Ini isi, kemudian keterangannya. Bagaimana kualitas air yang dihasilkan ya. Jika buruk, jelaskan. Kalau misalkan baik ya, kualitas air ya atau tidak ya. Artinya kalau ya itu artinya baik, kalau tidak itu berarti buruk. Tuh. Tulis bila buruk apa keterangannya. Berapa meter kedalaman pengeboran air? Silakan disampaikan ya. Misalkan 30 meter, 50 meter, 75 meter dan seterusnya. Ya. Jangan lupa satuannya ditulis cantumkan meter. Kemudian mesin pompa air jenis apa yang digunakan? Nah, jet pump atau satelit. Tuh, ya, pilihannya ini ada. Silakan pilih. Ya, keterangannya bla 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 bla. Di sini maksudnya misalkan tadinya mau jet pump, tapi pada akhirnya karena pilihnya di sini misalnya pilihnya jet pump ya. Kemudian di sini keterangan tadinya mau misalkan ada cerita tadinya mau satelit tapi karena sehingga diputuskanlah jet pump misalnya begitu ya. Apa kilometer terpasang ya atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Jelaskan. Apakah sudah terbentuk kelompok pengelola SAB? Apa sudah terbentuk atau belum? Ya, itu. Kalau belum, jelaskan. Kalau sudah, juga silakan jelaskan berapa orang, kemudian ketuanya itu siapa dan sebagainya. Nggak apa-apa, dijelaskan saja. Siapa yang membiayai biaya perawatan dan biaya Siapa yang membiayai biaya perawatan dan biaya perbaikan kerusakan komponen SAB? Nah, ini siapa? Misalkan warga, desa, atau lainnya. Kalau warga, tulis warga. Kalau misalkan dia ada kaitan kerjasama dengan desa, desa yang membiayai, tulis desa. Tapi kalau misalkan dari swasta gitu ya, siapapun itu, perusahaan ataupun lain sebagainya, silahkan klik lainnya. Keterangan misalkan tulis PT Anu, kalau misalkan lainnya. Kemudian apakah ada iuran yang dibebankan kepada setiap kepala keluarga pengguna SAB setiap bulannya? Klik jika ada, jika tidak. Kemudian berapa jumlah kepala keluarga pengguna SAB? Berapa? Dihitung kita jumlah kepala keluarganya saja, ya. Jangan per kepala. Nah, itu berapa yang menggunakan. Nah, disesuaikan dengan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan atau monitoring yang kita lakukan. Apakah ada sambungan pemipahan ke rumah-rumah warga atau ke tangki cabang SAB? Kalau misalkan ada, sebutkan ada. Kalau tidak, tidak. Jika ada keterangan lebih lanjut, misalkan ada berapa rumah, sebutkan di sana keterangannya. 5 rumah dengan jumlah sekian kepala keluarga, misalkan gitu ya. Kemudian ada
hal-hal lain nggak yang mau disampaikan oleh teman-teman di sini? Ya, silakan klik di kolom rekomendasi. Ya, tuh. Oke, coba kita akan coba isi ya. Akan coba kita isi ya, agar kita bisa next. Next di sini selanjutnya apa? Oke. Dalam kondisi baik ya. Oke, apakah SAB1 tersedia lancar? Ya. Kemudian ya, keterangan berapa meter? Oke, misalkan 50 meter. Tulis aja 50 ya. Oh, di sini udah ada satuannya berapa meter ya. Jadi kita tulis satuannya saja 50. Mesin pompa jenis air apa? Misalkan satelit. Berapa kilometer terpasang ya. Oke, misalkan belum ya. Kemudian siapa yang biaya perawatan? Misalkan enggak ada, misalkan kita sebutkan 10, misalkan tidak ada. Nah, di sini rekomendasinya apa sih terkait dengan kondisi SAB di sini dari hasil kita survei tadi, monitoring tadi, rekomendasi yang bisa kita sampaikan itu apa kepada pihak dinas? Kondisi baik misalkan. Kondisi baik ya. Dan bisa bermacam-macam, bervariasi. Silakan teman-teman sesuai dengan hasil monitoring. Dan kemudian kita next ya. Nah, di sini teman-teman harus mengambil dokumentasi ya. Foto SAB tampak ke depan, foto SAB tampak kiri ya. Itu. Foto SAB tampak kanan ya. Itu. Kemudian foto dengan pengelolanya juga, titik koordinatnya. Nah, ini share kita. Ya. Itu. Kemudian sudah ya, kita submit. Ya, klik submit yang bertombol biru itu ya. Kalau misalkan teman-teman belum selesai ya, karena sesuatu hal belum sempat melakukan ada beberapa hal yang pengen teman-teman ingin pelajari dulu gitu, teman-teman bisa save for later aja, save for later. Tapi dengan catatan fotonya ini harus teman-teman ambil dulu, karena kan dia menggunakan titik koordinat ya. Fotonya itu ada nanti GPS-nya di mana, fotonya di mana gitu. Jadi harus teman-teman, dan pakainya pun harus langsung klik gambar kamera yang ada di sini gitu. Jangan dari kamera handphone, tapi langsung klik di sini gitu ya. Begitu. Oke, setelah itu sudah ya. Itu aja. Nah, ini saya akan save for later ya. Save. Oke. Ini akan saya tulis tes latihan. Karena apa yang kita buat ini akan juga dilihat oleh pihak dinas ya. Itu. Kita simpan. Oke. Nah, udah seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan survei kita berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ada ya. Dan juga dalam prakteknya kita diberikan kemudahan. Baik, barangkali sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.